Ya, jadi perkenalkan nama saya Kaizen dan ya tanpa berbasa-basi dan lama-lama lagi di sini saya ingin membahas tentang satu hal yang bernama lah kok nggak ada ya. Bentar. Nah ini nih, jadi judulnya adalah Communication Mastery. Keren banget ya. Nah, jadi di sini tuh aku bakal membahas secara singkat karena penjelasannya itu terlalu panjang jadi yang kelas saya dapat dari program remaja sukses. Jadi kita pertama-tama dulu kata-kata dulu nggak sih? Ya, katanya kata-katanya itu adalah communication is the solvers of all problems and is the foundation for personal development. Apa itu apa artinya, Bang? Ya aku sih nggak terlalu pintar Inggris, tapi yang penting artinya itu menurut Google Translate, komunikasi adalah cara solusi yang paling ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah dan menjadi fondasi untuk improvisasi untuk diri sendiri. Keren gak sih? Gelo bang, kamu kakak. Ya. Jadi di sini itu membahas ada komunikasinya itu ada dua tipe, internal dan eksternal. Sekarang aku bahas internal dulu. Internal ya secara mungkin kita bilang dalam diri kita sendiri, dan di dalam diri kita sendiri itu apa yang kita butuh kita komunikasikan. Nah, yang pertama itu adalah fokus memikirkan hal positif daripada kami mikir overthinking dan mikir hal-hal yang negatif. We need to think positif. Nah, begitu. Nah, terus selanjutnya bersikap soal mimpimu sudah tercapai. Mungkin bagi para orang-orang manusia yang suka halu, ya mungkin halunya itu bisa dipakai kalau seandainya mimpi kalian itu atau kalian sudah punya goal yang ya sangat reality, ya bukan yang 2D atau yang halu di digital itu, no. Goal yang reality dan itu bisa tercapai lagi. Sebelum itu tercapai mungkin kalian bisa halu dulu memimpikan kalau itu sudah terjadi dan apa yang kalian lakukan. Nah begitu. Karena itu selalu bersyukur, harus selalu bersyukur. Nah, dan keempat adalah melakukan afirmasi setiap hari. Ya, mungkin artinya itu lebih simpelnya itu adalah melakukan evaluasi setiap hari, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan salah, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa kembangkan juga di keesokan harinya atau di masa depan. Terus selanjutnya adalah menentukan target. Jadi kita itu bukan cuma hanya menentukan tujuan kita, tapi kita itu juga harus menentukan target kita apa. Ya terserah mungkin targetnya apapun. Yang penting kan sudah ada di dalam sini. Dan sekarang aku mau bahas komunikasi eksternal. Eksternal itu adalah komunikasi kan di internal itu kan dalam diri. Sekarang di luar diri. Nah, di luar diri kita itu ada apa? Orang lain. Dan di orang lain itu kita itu harus bersikap kepada orang lain itu, atau mungkin komunikasi pada orang lain itu mungkin yang pertama niatnya baik, atau kedua mungkin juga tambahkan pengetahuan, karena kan ada penipu handal, dan itu lebih baiknya sudah kalian sudah mempunyai tambahan pengetahuan untuk bisa mengcounter dan melindungi atau membela diri kalian, atau sudah kayak menjaga-jaga supaya berhati-hati. Dan selanjutnya adalah banyak berlatih, ya seperti saya sekarang ini itu. Contoh yang paling simple yaitu saya membuat video ini adalah mungkin secara volume suara kurang kenceng, tapi secara ekspresi atau body language-nya sudah bagus. Ya, secara body language itu sudah bagus menurut saya, tapi nggak tahu menurut kalian gimana. Tapi yang saya ketahui itu adalah volume suara saya agak sulit untuk dinaikkan biar lebih jelas, tapi ya sudahlah ya. Tapi kalau udah jelas tapi volumenya kurang itu ya namanya saya juga belajar. Terus selanjutnya adalah merawan rasa takut atau malu. Bagi para anak-anak zaman sekarang yang Gen Alpha atau Gen selanjutnya saya nggak tahu ya. Soalnya kan saya kan Gen Z ya. Bukan Gen Alpha. Dan untuk generasi selanjutnya atau generasi muda sekarang, saya ini ucapan dari orang tua milenial atau boomer lah ya. Dibilang mohonlah untuk kalahkan rasa takut atau rasa malu, karena itu sangat membantu. Saya pun juga sama, sangat membantu. Ingat, sangat membantu. Terus ya poin terakhir nih, mumpung sudah mau selesai juga videonya, lakukan kontak mata. Ya, saya kan di depan sini kan cuma kamera, tapi contohnya aja kalau kalian sendiri gitu atau mungkin agak introvert, setidaknya kalian bisa latih di depan kamera ini
atau mungkin cari kaca, cari cermin kayak di belakang itu tuh. Terus ngomong-ngomongnya sendiri udah terserah. Yang penting ada latihkan atau kontak mata. Lihatlah itu matamu sendiri. Mana matamu? Nah, ya lebih begitu. Itu saja dari saya. Nah, nggak banyak juga sih. Saya cuma hanya membahas secara simpel-simpel aja biar kalian paham. Yang penting kan sudah ambil beberapa dan diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Oke, peace.